Setiap malam, dia terlihat lebih buruk, lebih dingin. Udara di sekitarnya membeku. Kampung Gading. Please. Aku tidak pernah memberitahunya namaku. Bagaimana dia tahu namaku? Aku belum pulang. Aku belum pamit. Apa yang kamu lihat, Mas? Katakan padaku. Baunya ada di uang ini. Dia bukan manusia. Iya. Sesuatu yang lain. Apa yang kamu inginkan dariku? Kenapa aku? Aku hanya seorang pengemudi. Angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menyusup masuk melalui celah-celah jaket kulit sintetis yang dikenakan Joko. Suara jangkrik dan kodok dari arah persawahan di sisi jalan raya terdengar bersaut-sautan, menciptakan orkestra alami yang menemani kesunyian di pangkalan becak motor tempatnya mangkal. Langit malam itu terlihat bersih, dihiasi bintang-bintang yang bertebaran, meski cahaya bulan separuh tertutup oleh gumpalan awan tipis yang berarak lambat. Joko duduk di atas sadel becak motornya, sebuah kendaraan modifikasi yang menggabungkan sepeda motor tua dengan kabin penumpang di bagian depan. Ia menyandarkan punggungnya yang terasa kaku. Seharian tadi, ia menghabiskan waktunya di sawah, mencangkul dan membersihkan saluran air. Seharusnya, tubuh Parubaya itu sudah beristirahat di rumah, menikmati teh hangat buatan istrinya. Namun, kebutuhan hidup tidak bisa menunggu rasa lelah hilang. Tagihan listrik, biaya sekolah anak bungsunya, dan kebutuhan dapur memaksanya untuk memutar roda nasib lebih keras lagi di malam hari. Tangan kanannya yang kasar dan kapalan meraih sebatang rokok kretek dari saku kemeja flanel lusuh yang dipakainya di balik jaket. Dengan cekatan, ia menyalakan api. Asap putih mengepul, berbaur dengan udara malam yang lembab. Ia menghisapnya dalam-dalam, mencoba mengusir rasa kantuk yang mulai menyerang pelupuk matanya. Sudah hampir 1 jam ia menunggu di perempatan jalan desa yang menghubungkan area pemukiman dengan jalan utama menuju kota kecil di seberang sana. Biasanya, jam-jam segini masih ada 1 atau 2 warga yang turun dari bus antar kota atau baru pulang dari pasar malam. Namun, malam ini terasa lebih sepi dari biasanya. "Sepi ya Pak Joko?" Suara seseorang menegur dari kegelapan. Joko menoleh. Itu Pak Udin, penjual nasi goreng keliling yang sedang mendorong gerobaknya melintas pelan di depan pangkalan. "Iya Pak Udin, tumben malam ini lengang sekali. Biasanya anak-anak muda masih banyak yang nongkrong di warung kopi sana," jawab Joko sambil tersenyum tipis, menganggukkan kepala sebagai tanda hormat. "Mungkin karena besok hari kerja, jadi pada istirahat lebih awal. Ya sudah, saya duluan ya Pak, semoga dapat tarikan," kata Pak Udin sambil berlalu. Suara roda gerobaknya beraduk dengan suara sendok yang dipukul ke wajan. "Amin, hati-hati Pak," balas Joko. Sepeninggal Pak Udin, keheningan kembali menyelimuti. Joko memandangi sorot lampu jalanan yang berwarna kuning suram. Cahaya itu menerangi aspal yang tidak lagi mulus, memperlihatkan beberapa lubang kecil yang tergenang sisa air hujan sore tadi. Desa tempat tinggalnya memang tenang, jauh dari hiruk-pikuk klakson kota besar yang memekakkan telinga. Namun, ketenangan itu kadang membawa rasa kesepian tersendiri bagi mereka yang masih terjaga mencari nafkah. Joko memperbaiki posisi duduknya. Ia menepuk-nepuk jok penumpang di depannya, membersihkan debu imajier. Ia selalu menjaga kebersihan becak motornya.
Baginya, kendaraan ini bukan sekedar mesin, melainkan mitra kerja yang setia. Mesin motor itu memang sudah tua, sering batuk-batuk saat dinyalakan di pagi hari yang dingin, tetapi Joko merawatnya dengan telaten. Ia tahu betul setiap bunyi yang dihasilkan mesin itu. Tiba-tiba, dari kejauhan terlihat sorot lampu bus yang mendekat. Joko membuang puntung rokoknya dan segera menegakkan badan. Bus ekonomi itu melambat dan berhenti tepat di seberang jalan. Pintu hidrolik terbuka dengan suara mendesis, menurunkan seorang penumpang wanita yang membawa 2 tas belanjaan besar. Joko dengan sigap menyalakan mesin becak motornya. Suara knalpot yang sedikit bising memecah kesunyian. Ia memutar arah menghampiri wanita tersebut. "Mari Bu, mau diantar kemana?" tanya Joko dengan nada ramah. Ia mengenali wanita itu, Bu Sari, pemilik warung kelontong di ujung desa sebelah. Bu Sari tampak lega melihat Joko. Ia menyeka keringat di dahinya meski udara malam cukup dingin. Membawa barang belanjaan sendirian dari kota tentu melelahkan. Pak Joko, kebetulan sekali. Tolong antar saya pulang ya Pak. Berat sekali ini bawaan saya. Tadi nunggu ojek di pangkalan sana tidak ada yang lewat." Keluh Bu Sari sambil mengangkat tas-tas besarnya. Joko segera turun dari motornya dan membantu mengangkat tas-tas tersebut ke bagian depan becak. "Biar saya bantu Bu, memang kalau sudah lewat jam 9 begini, ojek pangkalan pasar sudah jarang. Silahkan naik," ujar Joko sambil menata barang agar tidak mengganggu kenyamanan penumpang. Setelah memastikan Bu Sari duduk dengan nyaman dan terpal penutup bagian depan terpasang rapi untuk menghalau angin, Joko kembali naik ke sadel kemudi. Ia memutar gas perlahan, membuat kendaraan roda 3 itu melaju membelah jalanan desa yang gelap. Lampu depan becak motor Joko hanya mampu menerangi jalan sejauh beberapa meter ke depan. Di kiri dan kanan mereka, kini hanyalah hamparan sawah yang gelap gulita. Pohon-pohon pisang di pinggir jalan tampak seperti bayangan raksasa yang melambai-lambai tertiup angin. "Bapak rajin sekali, siang di sawah, malam masih narik," ujar Bu Sari membuka percakapan. Suaranya sedikit harus bersaing dengan deru mesin. Joko tersenyum, meski Bu Sari tidak bisa melihatnya dari belakang. Namanya juga usaha Bu, si bungsu mau masuk SMP tahun depan, butuh biaya tambahan. Kalau cuma mengandalkan panen, kadang tidak menentu harganya. "Iya juga ya Pak, zaman sekarang semua serba mahal, tapi jangan lupa jaga kesehatan Pak." "Bapak kan bukan anak muda lagi," nasihat Bu Sari dengan nada tulus. "Terima kasih Bu, saya usahakan istirahat kalau badan sudah terasa tidak enak, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih diberi kekuatan," jawab Joko. Percakapan itu berhenti sejenak. Hanya suara ban yang bergesekan dengan aspal dan suara mesin tua yang menemani perjalanan mereka. Joko fokus mengemudi, menghindari lubang-lubang jalan yang ia hafal di luar kepala. Ia menikmati rutinitas ini. Ada kedamaian tersendiri saat mengendarai bentor di malam hari. Angin yang menerpa wajahnya seolah membasuh keringat dan lelah seharian. 15 menit kemudian, mereka sampai di depan rumah Bu Sari. Warung kelontongnya sudah tutup, hanya lampu teras yang menyala terang. Joko kembali turun membantu menurunkan barang-barang belanjaan. "Ini Pak, kembaliannya ambil saja buat beli kopi," kata Bu Sari sambil menyerahkan selembar uang berwarna biru. "Waduh, ini kebanyakan Bu, tarif biasa saja," tolak Joko halus. Ia tidak suka menerima lebih dari haknya, prinsip yang selalu ia pegang teguh. "Sudah, tidak apa-apa. Rezeki Bapak sudah bantu angkat-angkat tadi. Terima kasih ya Pak Joko." Bu Sari memaksa, meletakkan uang itu di telapak tangan Joko, lalu segera berbalik masuk ke halaman rumahnya. Joko memandangi uang di tangannya, Rp50.000. Jumlah yang cukup besar untuk 1 kali tarikan jarak dekat di desa. Rasa syukur membuncah di dadanya. "Terima kasih banyak Bu, semoga laris dagangannya," serunya sebelum Bu Sari menutup pintu. Joko kembali menaiki becak motornya. Ia melirik jam tangan tua yang melingkar di pergelangan tangannya. Pukul 10 malam lewat sedikit. Biasanya, ia akan pulang jam 11. Masih ada waktu 1 jam lagi. Ia menimbang-nimbang, apakah harus pulang sekarang karena sudah mendapat rejeki lumayan, atau mencoba peruntungan 1 putaran lagi ke arah stasiun kereta api kecil di pinggiran kota.
Pikirannya melayang pada wajah istrinya yang mungkin sedang melipat pakaian di rumah, atau anak bungsunya yang sedang belajar. Rasa lelah di punggungnya semakin terasa, tetapi semangat yang diberikan oleh lembaran uang di saku celananya memberikan energi baru. Satu putaran lagi, gumamnya pada diri sendiri, siapa tahu ada penumpang dari kereta terakhir. Joko memutar stang kemudi, mengarahkan kendaraannya kembali ke jalan utama. Kali ini, ia tidak menuju pangkalan perempatan desa, melainkan memacu kendaraannya sedikit lebih jauh ke arah timur, menuju stasiun kota kecamatan. Jalanan menuju ke sana lebih lebar, namun lebih sepi. Lampu penerangan jalan di rute ini banyak yang mati, membuat suasana terasa lebih mencekam dibandingkan jalan desa tadi. Di kiri jalan, deretan pohon mahoni tua berdiri kokoh. Ranting-rantingnya saling bertautan di atas jalan membentuk terowongan gelap. Joko menyalakan lampu jauhnya, meski sinarnya tetap saja terlihat redup di telan kegelapan malam. Ia berkendara dengan kecepatan sedang, menikmati irama mesin motornya yang konstan. Tidak ada kendaraan lain yang melintas, seolah-olah malam ini jalanan itu milik Joko seorang. Sesekali, ia melihat anjing liar menyeberang jalan, matanya memantulkan cahaya lampu motor, lalu menghilang ke semak-semak. Joko menarik nafas panjang, menghirup aroma tanah basah dan dedaunan. Ia merasa bersyukur atas hidupnya yang sederhana. Meski tidak bergelimang harta, ia merasa cukup. Ia memiliki keluarga yang harmonis, tetangga yang baik, dan pekerjaan yang halal. Malam-malam seperti ini adalah waktu baginya untuk merenung, menjauh sejenak dari beban pikiran tentang masa depan yang sering kali menghantui. Namun, saat ia mendekati sebuah tikungan tajam dekat jembatan tua, perasaannya sedikit berubah. Udara tiba-tiba terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bulu kuduk di lengannya meremang tanpa alasan yang jelas. Joko menggelengkan kepala, mencoba menepis pikiran-pikiran tahayul yang sering beredar di kalangan pengemudi malam. Ia adalah orang yang logis, pekerja keras yang percaya pada keringat, bukan pada hantu. Cuma angin, bisiknya meyakinkan diri. Ia memperlambat laju becak motornya saat melewati jembatan. Di bawah sana, sungai mengalir tenang, airnya hitam pekat memantulkan sedikit cahaya bintang. Suara gemericik air terdengar samar. Joko melewati jembatan itu tanpa masalah, tetapi perasaan diawasi entah dari mana mulai menyelinap di benaknya. Ia menambah kecepatan sedikit, ingin segera sampai di area stasiun yang lebih terang dan ramai. Ia membayangkan di sana mungkin ada tukang ojek lain atau penjual kopi yang bisa diajak ngobrol sambil menunggu penumpang. Malam semakin larut, rutinitas Joko belum berakhir. Roda becak motornya terus berputar, membawanya semakin jauh dari kehangatan rumah, menembus dinginnya malam demi harapan-harapan kecil yang ia gantungkan di setiap tarikan gas. Tanpa ia sadari, malam ini mungkin tidak akan berjalan senaif malam-malam sebelumnya. Tetapi, untuk saat ini, yang ada di kepalanya hanyalah jalanan aspal, sorot lampu kuning, dan wajah keluarganya yang menunggu di rumah. Malam itu bukan sekadar gelap, tetapi pekat yang seolah menelan cahaya lampu jalanan yang remang-remang. Angin malam berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Joko merapatkan jaket kulit sintetisnya yang sudah mulai mengelupas di bagian lengan, mencoba mencari sedikit kehangatan di tengah kesunyian pangkalan becak motor yang nyaris mati. Jam di pergelangan tangannya yang kacanya sudah retak menunjukkan pukul 11 lewat, waktu di mana seharusnya orang-orang desa sudah terlelap di balik selimut tebal mereka. Biasanya, Joko tidak pernah mangkal selarut ini. Namun, hari ini nasib sedang tidak berpihak padanya. Sejak pagi, penumpangnya bisa dihitung dengan jari satu tangan. Uang setoran untuk juragan pemilik bentor belum terkumpul, apalagi uang belanja untuk dibawa pulang ke rumah. Bayangan wajah istrinya yang menunggu dengan harap-harap cemas membuat Joko menepis rasa kantuk dan takut yang mulai merayap.
Ia memutuskan untuk menunggu 1 jam lagi, berharap ada keajaiban berupa penumpang yang turun dari bus malam di perempatan jalan. Joko sedang asyik memandangi ujung rokok kreteknya yang menyala merah ketika ia menyadari sesuatu yang ganjil. Suasana di sekitar pangkalan mendadak hening. Suara jangkrik yang sedari tadi bersahutan tiba-tiba berhenti, seolah ada predator besar yang melintas. Bulu kuduk Joko meremang tanpa alasan yang jelas. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada preman mabuk yang sedang mencari masalah. Saat itulah ia melihatnya. Di bawah sorotan lampu merkuri yang berkedip-kedip lemah, seorang wanita muda berdiri diam mematung. Joko tersentak kaget, puntung rokoknya nyaris jatuh dari sela jari. Ia tidak mendengar suara langkah kaki, tidak ada suara motor berhenti, ataupun tanda-tanda kedatangan orang lain. Wanita itu seolah muncul begitu saja dari ketiadaan, termaterialisasi dari kabut tipis yang mulai turun menyelimuti aspal. Joko memicingkan matanya, berusaha memperjelas pandangan. Wanita itu mengenakan pakaian yang cukup rapi, sebuah terusan panjang berwarna gelap dengan motif bunga-bunga kecil yang terlihat kuno namun elegan. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian wajahnya yang tertunduk. Kulitnya terlihat sangat putih, kontras sekali dengan kegelapan malam di sekitarnya. Pucat, lebih tepatnya, seperti porselen yang tidak dialiri darah. "Malam, Bang," suara wanita itu terdengar lirih, namun anehnya sangat jelas di telinga Joko, seakan ia berbisik tepat di sampingnya. Joko buru-buru membuang puntung rokoknya dan menginjaknya dengan sandal jepit. Ia berusaha tersenyum ramah, meski jantungnya berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya. Naluri jalanannya mengatakan ada yang tidak beres, tapi naluri bertahan hidupnya mengingatkan pada dompet yang kosong. Iya, malam Neng, mau ngojek? Tanya Joko dengan suara yang sedikit parau karena terlalu lama diam. Ia bangkit dari kursi kayu panjang tempatnya biasa leyeh-leyeh, mendekati bentornya yang terparkir setia. Wanita itu mengangkat wajahnya sedikit, sorot matanya datar, tanpa emosi, namun ada kesedihan mendalam yang tersirat di sana. Bibirnya yang pucat menyunggingkan senyum tipis, sangat tipis, hingga nyaris tak terlihat. "Iya Bang, bisa antar saya?" Tanyanya lagi. "Tentu bisa Neng, namanya rejeki nggak boleh ditolak," jawab Joko berusaha mencairkan suasana yang kaku. Ia menepuk jok penumpang bentornya, membersihkan debu imajiner. "Mau diantar kemana malam-malam begini? Bus baru sampai ya?" Wanita itu menggeleng pelan, gerakannya halus, terlalu halus. "Bukan Bang, saya mau pulang, tolong antar saya ke ujung desa." Joko mengerutkan kening. Ujung desa? Desa ini memang memanjang, dan ujung yang dimaksud biasanya adalah area perkebunan tebu yang sepi. Namun, ada satu area lagi di sana yang jarang didatangi orang, apalagi di malam hari. "Ujung desa sebelah mana, Neng? Dekat pabrik gula atau arah jembatan?" tanya Joko memastikan. Wanita itu menatap lurus ke arah jalan gelap yang membentang di hadapan mereka. "Yang arah ke sana, Bang, dekat pemakaman lama, rumah saya di belakangnya." Darah Joko berdesir hebat. Pemakaman lama. Tempat itu sudah lama tidak digunakan, dipenuhi pohon beringin tua dan ilalang setinggi dada orang dewasa. Warga desa bahkan enggan melewati jalan itu di siang bolong, konon karena hawanya yang berat dan sering terjadi hal-hal di luar nalar. Mendengar permintaan itu, rasanya Joko ingin menolak mentah-mentah. Tidak ada rumah di sana, setahunya. Hanya ada beberapa gubuk tua bekas penjaga kebun yang sudah reot. "Waduh, Neng, ke sana ya?" Joko menggaruk kepalanya yang tidak gatal, tertutup topi lusuh. "Jalannya rusak parah itu, Neng. Gelap gulita juga. Nggak ada lampu jalan sama sekali di sana. Apa nggak ada keluarga yang jemput?" "Saya sendirian, Bang," jawab wanita itu singkat. Joko menelan ludah. Ia menatap wanita itu lagi, mencoba mencari tanda-tanda bahaya.
Pakaiannya terlalu rapi untuk orang jahat, wajahnya terlalu polos untuk seorang penipu. Mungkin dia anak salah satu penjaga kebun yang baru, atau mungkin ada rumah baru dibangun di sana yang Joko tidak tahu. Pikirannya berkecamuk antara rasa takut akan hal mistis dan rasa takut pulang tanpa uang. "Maaf bang, kalau abang nggak berani nggak apa-apa," ucap wanita itu sambil membalikkan badan seolah hendak berjalan kaki menembus kegelapan malam sendirian. Gerakan itu membuat Joko merasa bersalah. Membiarkan seorang wanita muda berjalan sendirian di tempat sepi seperti ini sama saja membiarkannya celaka. Lagi pula, ia butuh uang itu, sangat butuh. Tunggu Neng, panggil Joko cepat. "Bukan nggak berani, cuma memastikan saja." "Ya udah, ayo naik. Tapi ongkosnya agak lebih ya, soalnya medannya berat dan jauh." Wanita itu berhenti dan berbalik kembali. "Nanti saya bayar lebih bang, namanya Siti bang," ucapnya memperkenalkan diri meski Joko tidak bertanya. "Oh iya Neng Siti, saya Joko," sahut Joko sambil menyalakan mesin bentornya. Suara mesin motor tua itu menderu, memecah kesunyian malam, memberikan sedikit rasa aman bagi Joko. Suara mekanik yang kasar itu setidaknya terasa nyata dibandingkan dengan keheningan aneh yang dibawa oleh penumpangnya. Siti melangkah naik ke dalam kabin penumpang di samping motor. Gerakannya ringan, bahkan guncangan suspensi saat ia duduk nyaris tidak terasa. Joko sempat berpikir betapa kurusnya wanita ini. Mungkin beban hidupnya yang berat membuatnya sering lupa makan, sama seperti dirinya. "Pegangan ya Neng, jalannya banyak lubang," seru Joko mengatasi suara mesin. Siti hanya mengangguk pelan, kedua tangannya terlipat rapi di pangkuan. Ia tidak menyandarkan punggungnya, duduk tegak dengan pandangan lurus ke depan. Joko menarik gas perlahan dan kendaraan roda 3 itu mulai melaju meninggalkan pangkalan yang terang benderang menuju mulut jalan desa yang gelap menganga. Angin malam menerpa wajah Joko semakin kencang saat motor melaju. Anehnya, meski ia mengenakan jaket, hawa dingin yang ia rasakan kali ini berbeda. Dingin itu bukan datang dari angin di depan, melainkan terasa menjalar dari sisi kiri, dari arah kabin penumpang tempat Siti duduk. Sepanjang perjalanan, Joko mencoba mengajak Siti mengobrol, sekadar untuk mengusir rasa takut yang mulai tumbuh kembali di dadanya. "Neng Siti baru pulang kerja atau gimana?" tanya Joko dengan suara dikeraskan. Tidak ada jawaban. Hanya suara ban menggilas aspal yang terdengar. "Neng," panggil Joko lagi, sedikit melirik ke kiri. "Habis menengok saudara bang," jawab Siti akhirnya. Suaranya terdengar jauh, seakan tidak berasal dari orang yang duduk 1 meter di sebelahnya. "Oh begitu, saudaranya tinggal di kota?" "Jauh," jawabnya singkat lagi. Joko memutuskan untuk berhenti bertanya. Percakapan itu terasa kaku dan dipaksakan. Ia kembali fokus pada jalanan. Lampu depan bentornya yang berwarna kuning tua hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Bayangan pepohonan di pinggir jalan tampak seperti raksasa-raksasa hitam yang siap menyergap mereka. Semakin jauh mereka meninggalkan pusat desa, semakin jarang rumah penduduk yang terlihat. Cahaya lampu rumah warga mulai digantikan oleh kegelapan total perkebunan dan semak belukar. Jalanan mulai menanjak dan berbatu. Joko harus menurunkan gigi persneling, membuat mesin motornya meraung lebih keras. Guncangan akibat jalanan yang rusak membuat stang motor bergetar hebat di tangan Joko. Namun anehnya, Siti tetap duduk tenang tanpa terganggu sedikit pun. Tubuhnya seolah tidak terpengaruh gravitasi atau guncangan fisik. Pikiran-pikiran buruk mulai menghantui Joko. Cerita-cerita horor yang sering didengarnya di warung kopi tentang penumpang hantu, tentang kuntilanak yang menyamar, berputar-putar di kepalanya. Ia mencoba menepisnya dengan mengingat wajah anaknya yang butuh susu. "Ini manusia, Joko. Ini manusia. Dia punya nama, Siti. Dia punya uang. Kamu butuh uang." Batinnya berulang kali seperti mantra. "Sudah dekat, Bang," tiba-tiba Siti bersuara. Joko tersentak dari lamunannya. Di depan sana, jalan aspal sudah habis berganti dengan jalan tanah yang dipadatkan. Di sisi kanan jalan, tembok-tembok kusam pagar pemakaman mulai terlihat samar-samar tertimpa cahaya lampu motor.
Pohon-pohon Kamboja tua dengan ranting-ranting yang meliuk aneh tampak seperti tangan-tangan kurus yang menggapai langit kelam. Suasana di sekitar pemakaman itu sungguh mencekam. Kabut tipis menggantung rendah di atas tanah. Bau tanah basah dan bunga kantil yang menyengat tiba-tiba tercium, membuat perut Joko mual. Di sini, Neng? Tanya Joko ragu-ragu, melambatkan laju kendaraannya. Ini kan pintu gerbang makam, Neng. Mana ada rumah? Lurus sedikit lagi, Bang, di dekat pohon beringin besar itu. Siti menunjuk ke arah kegelapan yang lebih pekat di ujung jalan setapak. Joko menyipitkan mata. Memang ada sebuah pohon beringin raksasa di sana, akarnya menjuntai sampai ke tanah. Di bawah bayang-bayang pohon itu, Joko samar-samar melihat sebuah bangunan kecil. Entah itu rumah atau sekedar cungkup makam yang besar, Joko tidak bisa memastikannya dari jarak ini. Dengan tangan gemetar, Joko menarik gas pelan, membawa bentornya mendekati pohon beringin itu. Suara mesin motor yang bising terasa sangat tidak sopan di tempat yang hening dan sakral ini. Perasaannya semakin tidak enak. Instingnya berteriak untuk segera memutar balik dan kabur sekencang-kencangnya. Namun, ia sudah sampai sejauh ini. Tepat beberapa meter sebelum pohon beringin, Siti berkata, "Stop di sini saja, Bang." Joko segera menekan rem. Bentor berhenti dengan sentakan pelan. Ia tidak berani mematikan mesin. Ia ingin transaksi ini selesai secepat mungkin agar ia bisa segera pergi. "Sudah sampai, Neng Siti," kata Joko tanpa berani menoleh sepenuhnya. Ia hanya melirik lewat spion kiri yang buram. "Terima kasih, Bang Joko." Suara Siti terdengar sangat lembut. Kali ini ada nada kepuasan di dalamnya. Joko menunggu Siti turun dan membayar. Namun, beberapa detik berlalu, tidak ada gerakan. Tidak ada suara langkah kaki turun dari bentor. Tidak ada suara gemerisik pakaian. Joko memberanikan diri menoleh ke kiri, ke arah kabin penumpang. Kosong. Jantung Joko seakan berhenti berdetak. Ia mengucek matanya, memastikan penglihatannya tidak salah. Kabin penumpang itu kosong melompong. Tidak ada Siti, tidak ada siapa-siapa. Padahal ia tidak mendengar suara apapun dan bentornya tidak berguncang tanda ada beban yang berkurang. "Neng," panggil Joko dengan suara bergetar hebat. "Neng Siti?" Hening. Hanya desau angin yang menggesekkan daun-daun beringin yang menjawab panggilannya. Joko merasakan keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Ia menoleh ke sekeliling dengan panik. Tidak ada jejak kaki di tanah basah. Tidak ada bayangan orang berjalan menjauh. Siti lenyap begitu saja, seolah ia tidak pernah ada di sana sejak awal. Namun, saat Joko hendak memutar gas karena panik yang memuncak, matanya menangkap sesuatu di atas jok penumpang tempat Siti tadi duduk. Ada selembar uang kertas berwarna merah, Rp100.000, tergeletak rapi di sana, ditindih oleh sehelai kelopak bunga melati yang masih segar. Dan di samping uang itu, terdapat secarik kertas kusam yang sepertinya disobek dari buku tua. Dengan tangan gemetar tak terkendali, Joko meraih kertas itu dan mendekatkannya ke lampu speedometer motornya yang redup. Tulisan tangan di kertas itu rapi, ditulis dengan tinta hitam yang tebal. "Terima kasih sudah mengantar saya pulang. Tolong sampaikan pada ibu, Siti sudah tenang." Joko terbelalak, nafasnya tercekat di tenggorokan. Ia tidak berpikir dua kali lagi. Dengan gerakan refleks yang didorong oleh ketakutan murni, ia memutar stang bentornya kasar, memacu mesin motor tuanya hingga batas maksimal, meninggalkan debu dan asap yang mengepul di depan gerbang pemakaman tua itu. Ia memacu kendaraannya menembus kegelapan, menjauh dari pohon beringin, menjauh dari makam, dan menjauh dari kenyataan yang baru saja menampar logikanya. Mesin motor menderu memecah keheningan malam yang semakin larut. Roda berputar melindas aspal yang dingin, meninggalkan jejak samar di jalanan yang mulai sepi dari kendaraan lain. Joko memacu motornya dengan kecepatan sedang, berusaha menjaga keseimbangan agar penumpangnya merasa nyaman.
Lampu jalanan yang berwarna kuning temaram berjejer di tepi jalan, menciptakan bayang-bayang panjang yang seolah berlari mengejar mereka dari belakang. Angin malam menerpa wajah Joko, menyelinap masuk melalui celah helm dan kerah jaketnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan angin malam ini. Sejak Siti naik ke boncengan motornya, atmosfer di sekitar Joko terasa berubah drastis. Awalnya, ia berpikir itu hanya perasaannya saja karena lelah bekerja seharian. Namun, semakin jauh roda motor menggelinding meninggalkan pusat keramaian, perasaan tidak nyaman itu semakin nyata mencekik lehernya. Hawa dingin yang ia rasakan bukan berasal dari udara terbuka yang menabrak tubuhnya dari depan, melainkan merambat dari arah punggungnya. Dingin itu terasa lembab dan menusuk, seolah ada balok es besar yang ditempelkan paksa ke tulang belakangnya. Joko mencoba menggerakkan bahunya sedikit, berharap gesekan jaket bisa memberikan sedikit kehangatan, tetapi sia-sia. Rasa dingin itu sepertinya menembus kain tebal jaket kulit imitasinya dan langsung menyentuh kulit. Ia melirik sekilas ke kaca spion. Pantulan di sana tidak terlalu jelas karena getaran mesin motor dan pencahayaan yang minim, tetapi ia bisa melihat siluet Siti yang duduk tegak di belakangnya. Wanita itu diam 1000 bahasa. Tidak ada pergerakan berarti, bahkan posisi duduknya pun tampak kaku, seolah patung yang diletakkan begitu saja di atas jok motor. Keheningan ini mulai terasa menyiksa bagi Joko. Biasanya, penumpang ojek, terutama wanita, akan sedikit cerewet soal kecepatan motor atau setidaknya memberi arahan jalan dengan suara yang jelas. Atau jika tidak, mereka akan sibuk dengan ponselnya. Tapi Siti tidak melakukan keduanya. Ia hanya diam, membiarkan malam menelan suara napasnya. "Mbak Siti," panggil Joko sedikit mengeraskan suara untuk melawan deru angin, mencoba memecahkan es yang membeku di antara mereka. "Ini kita lurus terus sampai kapan? Masih jauh ya?" Joko menunggu jawaban, namun hanya desau angin yang membalasnya selama beberapa detik. Ia hampir mengira Siti tidak mendengarnya, sampai sebuah suara pelan, datar, dan tanpa intonasi terdengar tepat di dekat telinga kirinya. "Lurus saja. Nanti ada pertigaan pohon besar, belok kiri." Suara itu terdengar begitu dekat, namun sekaligus terasa jauh, seperti gema dari dalam sumur tua yang kosong. Bulu kuduk Joko meremang seketika. Bukan karena volume suaranya, melainkan karena nadanya yang begitu hampa. Tidak ada emosi, tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa antusias. Datar, seperti rekaman suara yang diputar dengan baterai yang hampir habis. "Oh, oke, Mbak, siap," sahut Joko cepat, berusaha terdengar ceria untuk menutupi kegugupannya sendiri. "Ngomong-ngomong, Mbak kerja di mana tadi? Pulangnya malam banget. Apa nggak takut nunggu sendirian di pinggir jalan begitu?" Joko kembali mencoba membangun percakapan. Ia butuh suara manusia lain untuk meyakinkan dirinya bahwa situasi ini normal. Ia butuh mendengar Siti bercerita tentang bosnya yang galak, atau pekerjaannya yang menumpuk, atau keluhan tentang macetnya kota. Apa saja, asalkan itu menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang wajar. Namun, harapan Joko tidak terkabul. Siti kembali terdiam cukup lama. Joko bisa merasakan beban di jok belakang sedikit bergeser, seolah Siti sedang memperbaiki posisi duduknya. Tapi anehnya, motor tidak terasa goyang sama sekali. Berat badan Siti terasa tidak konsisten, kadang terasa sangat berat hingga tarikan gas motor terasa berat, namun sedetik kemudian terasa sangat ringan, seolah Joko sedang berkendara sendirian. "Lembur," jawab Siti singkat. Satu kata, padat, dingin, dan mematikan keinginan Joko untuk bertanya lebih lanjut. Joko menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ia kembali melirik ke spion. Kali ini, motor mereka melewati sebuah lampu jalan yang cukup terang. Cahaya putih lampu merkuri itu menyinari wajah Siti yang terpantul di cermin kecil itu. Jantung Joko serasa berhenti berdetak sesaat. Wajah Siti terlihat sangat pucat, jauh lebih pucat dibandingkan saat pertama kali Joko melihatnya di pinggir jalan tadi. Kulitnya seputih kertas, kontras dengan rambut hitam panjangnya yang terurai dan sedikit berkibar tertiup angin.
Di bawah sorot lampu jalan yang silih berganti, mata Siti tampak menatap kosong ke depan, melewati bahu Joko, menembus kegelapan jalanan yang membentang. Tatapan itu tidak fokus, tidak berkedip, seperti menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata Joko. Mbak sakit?" tanya Joko ragu-ragu. Ketakutan mulai merambat naik dari perut ke dadanya. "Mukanya pucat banget loh, Mbak. Apa mau mampir ke minimarket sebentar beli minum hangat atau obat?" "Tidak usah," jawab Siti lagi. Kali ini jawabannya lebih cepat, seolah ia tidak ingin Joko menghentikan motornya. "Jalan terus, jangan berhenti." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan penekanan yang aneh. Jangan berhenti. Seolah-olah jika mereka berhenti, sesuatu yang buruk akan terjadi. Joko merasakan hawa dingin di punggungnya semakin menjadi-jadi. Kini rasanya bukan lagi seperti ditempel es, melainkan seperti ada tangan-tangan tak kasat mata yang merayap perlahan di punggungnya, mencari celah untuk masuk ke dalam tubuhnya. Jalanan yang mereka lalui kini mulai berubah. Gedung-gedung pertokoan dan rumah-rumah padat penduduk mulai jarang terlihat, digantikan oleh lahan-lahan kosong yang ditumbuhi ilalang tinggi dan pepohonan besar yang rimbun. Lampu penerangan jalan pun semakin jarang, membuat jarak pandang Joko semakin terbatas. Hanya sorot lampu utama motornya yang menjadi penunjuk jalan, membelah kegelapan pekat di depan sana. Pikiran Joko mulai meliar. Ia teringat cerita-cerita horor yang sering dibahas teman-teman sesama ojek di pangkalan saat menunggu penumpang. Cerita tentang penumpang yang tiba-tiba menghilang atau penumpang yang minta diantar ke kuburan. Joko menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha mengusir pikiran negatif itu. Tidak mungkin, batinnya. Siti ini manusia, kakinya napak tanah tadi pas naik. Dia cuma capek, dia cuma orang introvert yang lagi sakit. Ia berusaha memfokuskan pandangannya ke jalanan aspal yang berlubang-lubang. Suara jangkrik dan binatang malam mulai terdengar sayup-sayup menggantikan hiruk-pikuk suara kota. Suasana di sekitar mereka begitu hening, seolah alam semesta sedang menahan napas menyaksikan perjalanan mereka. "Masih jauh ya, Mbak, pohon besarnya?" tanya Joko lagi, kali ini suaranya sedikit bergetar. Ia benar-benar tidak tahan dengan kebisuan ini. Tidak ada jawaban. "Mbak Siti?" Hening. Joko panik, keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya bercampur dengan embun malam. Ia ingin menoleh ke belakang untuk memastikan Siti masih ada di sana, atau setidaknya melihat apakah wanita itu tertidur. Namun lehernya terasa kaku, seolah ada kekuatan yang menahannya untuk tetap menatap ke depan. Rasa takut bahwa ia akan melihat sesuatu yang mengerikan jika menoleh ke belakang begitu besar. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin menyentuh bahu kanan Joko. Joko tersentak kaget, motornya sedikit oleng ke kiri sebelum ia berhasil menguasainya kembali. Sentuhan itu tidak seperti sentuhan tangan manusia biasa. Dinginnya menyengat, tekstur kulitnya terasa halus namun kaku, tidak ada kehangatan darah yang mengalir di baliknya. "Itu," suara Siti terdengar lagi, kali ini berbisik tepat di telinga kanan Joko, membuat bulu kuduk di lehernya berdiri tegak. "Pohon beringin itu, belok kiri." Joko melihat ke depan. Sekitar 50 meter di depan, di sisi kiri jalan yang gelap gulita, berdiri sebuah pohon beringin raksasa. Akar-akarnya menggantung seperti rambut raksasa yang kusut dan dahan-dahannya melebar menaungi jalanan di bawahnya, menciptakan lorong gelap yang tampak seperti mulut gua yang menganga. Di sebelah pohon itu, ada jalan tanah berbatu yang kecil, nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan seksama. "Lewat situ, Mbak?" tanya Joko tak percaya. Jalan itu terlihat sama sekali tidak layak dilalui, apalagi di tengah malam seperti ini. Gelap, sempit, dan diapit oleh semak belukar yang tinggi. Itu jalan kampung atau kebon? "Jalan pintas ke rumah," jawab Siti datar. "Masuk saja." Keraguan menyelimuti hati Joko. Instingnya berteriak untuk menolak, untuk memutar balik motornya, dan memacu kendaraan sekencang-kencangnya kembali ke kota yang terang benderang.
Tapi rasa tanggung jawab dan rasa takut yang aneh terhadap sosok di belakangnya membuatnya tidak berdaya. Ia merasa seolah-olah ia tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah wanita itu. Dengan tangan gemetar, Joko menyalakan lampu sein kiri, tindakan yang konyol mengingat tidak ada kendaraan lain di belakang mereka, dan memelankan laju motornya. Roda motor turun dari aspal mulus ke jalan tanah yang tidak rata. Guncangan keras langsung terasa, membuat suspensi motor bekerja keras. Begitu mereka memasuki jalan kecil itu, kegelapan total langsung menyergap. Cahaya bulan yang sebelumnya masih sedikit membantu menerangi jalan, kini terhalang rimbunnya dedaunan pohon beringin dan pepohonan liar di kiri kanan jalan. Udara di sini terasa jauh lebih dingin dan lembab, berbau tanah basah dan aroma bunga melati yang samar namun menyengat. Joko memacu motornya perlahan, berusaha menghindari lubang dan batu besar. Ia bisa merasakan tubuh Siti yang semakin condong ke depan, menekan punggungnya. Anehnya, meskipun jalanan sangat buruk dan motor berguncang hebat, tubuh Siti tidak terasa terguncang. Dia menempel erat, diam, dan stabil, seolah ia menyatu dengan motor itu sendiri. Dan dalam keheningan lorong pepohonan itu, Joko menyadari satu hal yang membuatnya nyaris kehilangan kendali atas motornya. Ia tidak lagi mendengar suara napas Siti. Di jalan raya tadi, suara angin mungkin menyamarkannya. Tapi di sini, di jalan setapak yang dikelilingi pepohonan padat yang meredam suara angin, seharusnya ia bisa mendengar desah napas seseorang yang duduk sedekat ini dengannya. Namun, tidak ada apa-apa. Hanya suara mesin motor yang menderu kasar dan suara roda yang menggerus kerikil. Di belakang telinganya, di punggungnya, hanya ada kehampaan yang dingin. "Mbak, rumahnya yang mana?" Joko bertanya dengan suara tercekat, matanya liar menyapu kegelapan di depan, berharap melihat secercah cahaya lampu rumah. "Terus saja," bisik Siti. Joko merasa perjalanan ini sudah berlangsung terlalu lama. Jalan tanah ini seolah tidak berujung, memanjang tanpa batas ke dalam perut kegelapan. Ia merasa seperti sedang berkendara menuju dunia lain, dunia di mana cahaya dan kehangatan tidak diizinkan masuk. Bayangan pepohonan di sisi jalan tampak seperti sosok-sosok tinggi yang sedang mengawasi mereka, menanti saat yang tepat untuk menyergap. Di spion, Joko tidak berani melihat lagi. Ia takut pada apa yang mungkin akan ia temukan di sana. Wajah pucat itu, tatapan kosong itu, ia tidak ingin melihatnya lagi. Ia hanya ingin sampai, menurunkan penumpang ini, menerima bayaran, dan pergi sejauh mungkin dari tempat terkutuk ini. "Pelan-pelan, Mas," ucap Siti tiba-tiba. Joko refleks menarik rem, motor melambat hingga hampir berhenti. Di depan mereka, jalan setapak itu mulai menanjak sedikit dan berbelok ke kanan. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti dasar-dasar pohon, membuat pemandangan semakin suram. "Kenapa, Mbak? Sudah sampai?" "Sebentar lagi," jawab Siti. Jawaban itu tidak menenangkan Joko sama sekali. Justru sebaliknya, nada bicara Siti terdengar semakin berat, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya membutuhkan usaha yang luar biasa besar. Dan hawa dingin di punggung Joko kini terasa menusuk sampai ke tulang rusuk, membuat nafasnya sesak. Ia merasa seperti sedang membonceng sebongkah es balok yang perlahan mencair dan merembeskan air dingin ke seluruh tubuhnya. Joko mencoba mencuri pandang ke spion sekali lagi, memberanikan dirinya. Saat matanya menangkap pantulan kaca kecil itu, ia tersentak. Tidak ada wajah Siti di sana. Joko mengerjap, memastikan penglihatannya. Posisi spion tidak berubah, tapi ia tidak melihat pantulan wajah wanita di bahunya. Yang terlihat hanyalah kegelapan malam yang berguling-guling di belakang mereka. Jantung Joko berpacu gila-gilaan. Ia yakin Siti masih ada di belakangnya. Ia bisa merasakan berat badannya menekan jok motor. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menempel di punggungnya.
Tangan dingin itu bahkan masih terasa mencengkram jaket di bagian pinggangnya. Tapi, kenapa tidak ada bayangan di cermin? "Mbak Siti," panggil Joko, suaranya kini nyaris berupa jeritan tertahan. "Jangan lihat spion." Suara itu mendesis tajam tepat di samping telinganya. Kali ini terdengar lebih dalam dan menakutkan, berbeda dari suara datar sebelumnya. "Lihat jalan." Tubuh Joko menegang hebat. Perintah itu terdengar mutlak dan penuh ancaman. Ia langsung membuang pandangannya ke depan, mencengkram stang motor sekuat tenaga hingga buku-buku jarinya memutih. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya di balik jaket. Logikanya berusaha mencari alasan, mungkin sudut spionnya bergeser karena jalanan rusak, mungkin karena terlalu gelap, tapi insting purbanya tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah di sini. Motor terus melaju menembus kabut tipis. Hening kembali menyelimuti mereka, namun kini keheningan itu terasa jauh lebih berat dan mencekam, seolah-olah udara di sekitar mereka telah memadat dan siap meremukkan Joko kapan saja. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap perjalanan dingin ini segera berakhir. Deru mesin becak motor yang dikendarai Joko perlahan mereda, seiring dengan tarikan tuas rem yang dilakukannya secara hati-hati. Roda-roda kendaraan itu berputar pelan di atas jalanan aspal yang mulai retak, sebelum akhirnya berhenti tepat di depan sebuah pagar besi yang terbuka lebar. Cahaya lampu jalan yang remang-remang di sepanjang perjalanan tadi, kini tergantikan oleh terang benderang lampu neon panjang yang digantung di bawah tenda terpal berwarna biru. Joko tertegun di atas jok pengemudinya. Ia tidak mematikan mesin, membiarkannya tetap menderu dalam putaran stasioner yang rendah, seolah mesin itu sendiri enggan untuk benar-benar diam di tempat ini. Matanya menyapu pemandangan di hadapannya dengan tatapan yang bercampur antara bingung dan rasa segan yang mendadak muncul. Di halaman rumah yang cukup luas itu, sebuah tenda besar telah terpasang kokoh. Kursi-kursi plastik berwarna merah dan hijau tersusun rapi, diduduki oleh puluhan laki-laki yang mengenakan baju koko, sarung, dan peci. Asap rokok mengepul tipis di sela-sela percakapan mereka yang lirih saat jeda doa, namun suara yang paling dominasi malam itu adalah lantunan ayat-ayat suci yang dibacakan secara serentak. Iramanya khas, syahdu namun menyayat hati, sebuah paduan suara yang menandakan kedukaan mendalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara tahlil itu menggema, memecah kesunyian malam yang sebelumnya hanya diisi oleh suara jangkrik dan angin malam. Joko menelan ludah, tenggorokannya terasa kering seketika. Ia tahu persis suasana apa ini. Ini bukan pesta pernikahan, bukan pula syukuran kelahiran bayi. Bendera kuning kecil yang tertancap miring di tiang listrik dekat selokan mengkonfirmasi dugaannya. Ini adalah rumah duka. Joko melirik ke arah kaca spion, mencoba melihat reaksi penumpangnya. Siti masih duduk di sana, di dalam kabin penumpang yang sempit, dengan posisi yang tidak berubah sedikit pun sejak mereka melewati jembatan tua tadi. Wajah wanita itu tetap datar, matanya menatap lurus ke arah keramaian di halaman rumah, seolah pemandangan itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Tidak ada gurat kesedihan, tidak ada air mata, bahkan tidak ada kerutan bingung di keningnya. Wajah itu pucat, tenang, dan dingin, kontras dengan suasana hangat yang dipancarkan oleh lampu-lampu di bawah tenda. "Sudah sampai, Bang," ucap Siti tiba-tiba. Suaranya pelan, namun terdengar sangat jelas di telinga Joko, seakan memotong suara tahlilan yang riuh di luar sana. Joko tersentak pelan dari lamunannya. Ia buru-buru menetralkan ekspresinya, mencoba bersikap profesional meski bulu kuduk di tengkuknya mulai meremang entah karena alasan apa. "Oh iya, Ning, ini rumahnya?" tanya Joko ragu-ragu. Ia merasa perlu memastikan sekali lagi. Rasanya aneh mengantar seseorang pulang ke rumah yang sedang mengadakan acara tahlilan selarut ini. Apalagi penumpangnya datang sendirian dari tempat yang jauh dan gelap. Siti tidak menjawab pertanyaan itu secara lisan. Ia hanya mengangguk pelan, gerakan yang sangat hemat energi. Perlahan, wanita itu turun dari becak motor. Gerakannya halus, nyaris tanpa suara langkah kaki saat sandal yang dipakainya menyentuh aspal jalan.
Joko memperhatikan bagaimana Siti merogoh saku tas kecil yang dibawanya. Wanita itu mengeluarkan selembar uang berwarna merah 100.000 rupiah dan mengulurkannya kepada Joko. "Ini bang, kembaliannya ambil saja," kata Siti datar. Joko menatap lembaran uang itu. Uang baru, licin, dan terlihat sangat nyata. Namun, ketika jemarinya bersentuhan dengan ujung jari Siti saat mengambil uang tersebut, sensasi dingin yang menusuk tulang kembali menjalar. Itu bukan dingin karena angin malam, melainkan dingin yang mirip seperti saat menyentuh es batu yang baru keluar dari lemari pendingin. Joko refleks menarik tangannya sedikit lebih cepat setelah uang itu berpindah. "Malah kebanyakan ini, Neng, tarifnya nggak sampai segini," ujar Joko, mencoba berbasa-basi meski hatinya ingin segera pergi dari sana. Ia merasa tidak enak hati mengambil keuntungan terlalu banyak dalam situasi yang terasa ganjil ini. "Ambil saja," ulang Siti, kali ini tanpa menatap Joko. Pandangannya sudah terkunci pada kerumunan orang-orang di bawah tenda. "Buat beli rokok." Tanpa menunggu ucapan terima kasih dari Joko, Siti membalikkan badan dan mulai melangkah menuju gerbang rumah. Joko memandangi punggung wanita itu. Ada sesuatu yang aneh. Di tengah keramaian orang-orang yang duduk di bawah tenda, tidak ada satupun yang menoleh ke arah Siti. Padahal, kedatangan seseorang, terutama seorang wanita muda yang berjalan sendirian malam-malam, seharusnya menarik perhatian, setidaknya bagi bapak-bapak yang duduk di barisan paling belakang dekat pagar. Namun, tidak ada yang peduli. Siti berjalan melewati mereka begitu saja, seolah-olah dia tidak membelah ruang yang sama dengan mereka. Joko masih mematung di atas motornya, mesinnya masih menderu pelan. Rasa penasaran yang kuat berperang dengan instingnya untuk segera tancap gas. Ia merasa ada kepingan puzzle yang hilang dari kejadian malam ini. Mengapa Siti tidak disapa oleh siapapun? Apakah dia keluarga jauh yang tidak dikenal? Atau mungkin tetangga yang jarang keluar rumah? Rasa penasaran itu akhirnya menang. Joko mematikan mesin becak motornya sejenak, lalu turun. Ia berpura-pura mengecek ban depan sambil mengamati situasi. Di dekat pagar, berdiri seorang pria paruh baya yang sedang merokok, mengenakan sarung kotak-kotak dan kemeja batik lusuh. Pria itu tampak sedang beristirahat dari lantunan doa di dalam. Joko memberanikan diri mendekat, sambil menyulut rokoknya sendiri untuk mencairkan suasana. Asap rokok mengepul, menyatu dengan udara malam yang lembab. "Permisi Pak," sapa Joko sopan, menganggukkan kepala. Pria itu menoleh, tersenyum ramah khas warga lokal. "Mari Mas, monggo." "Rame banget ya Pak, ada acara apa ini? Saya tadi habis ngantar penumpang ke sini, jadi sekalian nanya, takut salah alamat atau gimana?" pancing Joko. Ia sesekali melirik ke arah pintu rumah, mencari sosok Siti yang tadi masuk, namun wanita itu sudah hilang di telan kerumunan, atau mungkin sudah masuk ke dalam rumah utama. Pria itu menghembuskan asap rokoknya ke udara sebelum menjawab, wajahnya berubah sedikit murung. "Oh, ini acara tahlilan Mas, malam ke-7. "Innalillahi," gumam Joko refleks. "Siapa yang meninggal Pak? Orang tua?" Pria itu menggeleng pelan, matanya menenawang ke arah tenda, menatap para pelayat yang masih khusyuk berdoa. "Bukan Mas, justru itu yang bikin sedih warga sini. Masih muda, perempuan, kasihan orang tuanya, anak satu-satunya." Jantung Joko seakan berhenti berdetak selama 1 detik. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya, meski udara malam itu cukup sejuk. Perempuan masih muda?" ulangnya terbata-bata. "Iya," jawab pria itu. "Kecelakaan seminggu yang lalu di perbatasan kota. Tragis banget, namanya Siti. Jenazahnya baru bisa dibawa pulang kemarin lusa setelah urusan polisi selesai." Nama itu menghantam telinga Joko bagaikan petir di siang bolong. Kakinya terasa lemah seketika, seolah tulang-tulangnya melunak menjadi agar-agar. Ia berpegangan pada sadel becak motornya agar tidak limbung. Pikirannya berputar kacau, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Siti, kecelakaan seminggu yang lalu. Bayangan wanita yang baru saja turun dari becak motornya berkelebat di benaknya. Wajah pucat itu, tatapan datar itu, tangan sedingin es itu.
Dan yang paling mengerikan, cara wanita itu berjalan melewati kerumunan orang tanpa ada satu pun yang menyadari kehadirannya. Masnya kenapa? Kok pucat gitu?" tanya pria paruh baya itu, menyadari perubahan drastis pada wajah Joko. Joko menggeleng kuat-kuat, berusaha mengusir rasa horor yang mulai mencekik lehernya. Ia tidak sanggup menjawab. Ia menoleh cepat ke arah halaman rumah. Matanya menyisir setiap sudut, mencari sosok Siti yang tadi ia antar. Di antara puluhan orang yang duduk bersila, di antara asap dupa dan lantunan doa, sosok itu tidak ada. Pintu depan rumah terbuka lebar, memperlihatkan ruang tamu yang juga dipenuhi pelayat. Di dinding ruang tamu itu, terlihat sebuah foto berbingkai yang dikalungi bunga melati. Meski jaraknya agak jauh, Joko bisa melihat dengan jelas foto siapa yang terpajang di sana. Itu adalah wajah yang sama. Wajah wanita yang duduk di belakangnya selama 1 jam terakhir. Wajah yang memberinya uang Rp100.000 yang kini terasa membakar saku celananya. "Anu, Pak, saya permisi dulu," ucap Joko dengan suara gemetar. Ia tidak menunggu jawaban pria itu. Dengan gerakan panik yang kikuk, ia melompat naik ke atas becak motornya. Tangannya gemetar hebat saat mencoba memutar kunci kontak. Sekali, gagal. 2 kali, mesin hanya batuk. Joko mengumpat dalam hati, ketakutan mulai menguasai seluruh kewarasannya. "Ayo, nyala, nyala," bisiknya histeris. Pada percobaan ketiga, mesin becak motor itu menderu hidup. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Joko memutar gas dalam-dalam. Roda kendaraan itu berdecit saat berputar balik dengan kasar, hampir menabrak tiang bendera kuning. Ia tidak peduli. Yang ia inginkan hanyalah pergi sejauh mungkin dari rumah itu, dari lantunan tahlil yang kini terdengar seperti mantra yang menghantuinya, dan dari kenyataan bahwa ia baru saja mengantarkan arwah pulang ke rumahnya sendiri. Angin malam menampar wajahnya saat ia memacu kendaraan membelah kegelapan jalan. Di dalam saku celananya, lembaran uang Rp100.000 itu terasa semakin berat, menjadi bukti fisik dari sebuah pertemuan yang tidak masuk akal. Joko tidak berani melihat ke kaca spion, takut jika ia melihat sosok itu masih duduk di sana, menatapnya dengan wajah datar yang sama. Malam itu, jalanan terasa jauh lebih panjang dan lebih gelap dari biasanya. Joko masih berdiri terpaku di samping sepeda motornya. Matanya menyipit berusaha menembus kerumunan orang yang memadati halaman rumah besar itu. Sosok Siti yang baru saja turun dari boncengannya bergerak begitu cepat, seolah melayang di antara celah-celah tubuh para tamu yang berdesakan sebelum akhirnya benar-benar lenyap di telan keramaian. Tidak ada suara pintu terbuka atau sapaan yang terdengar dari arah gadis itu. Hanya keheningan aneh yang tertinggal di benak Joko, kontras dengan hiruk-pikuk suara percakapan samar dari halaman rumah. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma melati yang kini bercampur dengan bau rokok kelembak dan aroma samar kapur barus. Joko mengusap tengkuknya yang tiba-tiba meremang. Ada sesuatu yang tidak beres. Instingnya sebagai pengendara yang sudah bertahun-tahun membelah jalanan malam berteriak memberitahu bahaya. Namun, logika kebutuhan mendesak menepis perasaan itu. Ia butuh ongkosnya. Perjalanan dari jembatan tua ke rumah ini cukup jauh, dan bensinnya sudah menipis. Tidak mungkin ia pulang dengan tangan kosong hanya karena perasaannya tidak enak. Ia mematikan mesin motor, membiarkan kendaraan setianya itu beristirahat di pinggir pagar tanaman yang rimbun. Suara mesin yang mati membuat suasana di sekitarnya terasa lebih nyata. Joko memandangi rumah itu lebih saksama. Rumah itu bergaya joglo kuno, dengan halaman luas yang dipasangi tenda-tenda teratak. Lampu-lampu neon panjang tergantung di beberapa sudut, memberikan penerangan yang terang, namun entah mengapa terasa pucat dan dingin. Tamu-tamu yang datang kebanyakan mengenakan pakaian serba gelap atau putih, dengan wajah-wajah yang tidak memancarkan kegembiraan layaknya sebuah pesta, melainkan keprihatinan yang mendalam. Joko merapikan jaket kumalnya, mencoba terlihat sopan. Ia merasa sangat asing di tempat itu.
Penampilannya yang berdebu dan berbau asap knalpot sangat kontras dengan tamu-tamu yang terlihat rapi dan khidmat. Namun, instruksi Siti tadi cukup jelas, tagih ongkos kepada ayahnya yang sedang menyambut tamu di depan. Dengan langkah ragu, Joko mulai memasuki halaman. Ia berjalan sedikit membungkuk, mencoba tidak menarik perhatian, melewati beberapa kelompok bapak-bapak yang sedang duduk melingkar sambil merokok dan berbincang dengan suara rendah. Potongan-potongan pembicaraan mereka terdengar samar di telinga Joko, namun ia tidak terlalu memperhatikannya. Fokusnya hanya satu, pria paruh baya yang berdiri di dekat pintu utama. Pria itu persis seperti ciri-ciri yang mungkin dimaksud Siti, meski Siti tidak mendeskripsikannya secara rinci. Beliau adalah satu-satunya orang yang berdiri menyambut setiap orang yang datang. Tubuhnya tegap namun bahunya sedikit merosot, seolah menanggung beban yang teramat berat. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna coklat gelap dan peci hitam yang miring sedikit ke kiri. Wajahnya terlihat lelah, kantung mata yang tebal menggantung di bawah sorot mata yang redup dan sembab. Joko berhenti sejenak di dekat sebuah pilar kayu, menunggu giliran karena pria itu sedang menyalami sepasang suami istri yang baru tiba. Joko merasa jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Kenapa rasanya gugup sekali hanya untuk menagih ongkos ojek? Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin karena ini acara keluarga, jadi rasanya tidak sopan menagih uang. Batin Joko mencoba merasionalisasikan ketakutannya. Setelah pasangan suami istri itu berlalu masuk ke dalam rumah, barulah Joko memberanikan diri melangkah maju. Pria paruh baya itu masih berdiri di sana, menunduk sedikit sambil memijat pangkal hidungnya, tampak berusaha mengusir pening. Ketika Joko sudah berada 2 langkah di hadapannya, pria itu mengangkat wajah. Tatapannya bertemu dengan mata Joko. Ada sedikit kebingungan di wajah tua itu melihat sosok asing berpakaian lusuh di hadapannya. "Selamat malam, Pak," sapa Joko dengan suara yang sedikit parau. Ia berdeham pelan untuk menjernihkan tenggorokannya. "Maaf mengganggu waktunya sebentar." Pria itu menatap Joko lamat-lamat, lalu mencoba tersenyum sopan meskipun senyum itu tidak sampai ke matanya. "Malam, Mas, ada yang bisa saya bantu? Mas ini temannya kerabat saya atau bagaimana?" Suara pria itu berat dan serak, menyiratkan kesedihan yang tertahan. Joko merasa semakin tidak enak hati, tapi ia harus menyelesaikan urusannya agar bisa segera pergi dari tempat yang membuatnya merinding ini. "Bukan, Pak, saya tukang ojek," jawab Joko jujur. Tangannya meremas ujung jaketnya sendiri. "Saya tadi mengantar penumpang ke sini, katanya ini rumahnya." Kening pria itu berkerut dalam. Ia menoleh sekilas ke arah halaman yang penuh tamu, lalu kembali menatap Joko. "Mengantar penumpang? Siapa, Mas? Sepertinya tamu-tamu saya semuanya bawa kendaraan sendiri atau diantar keluarga." Joko menelan ludah. "Perempuan, Pak, masih muda. Dia bilang bapak ini ayahnya. Tadi dia langsung masuk ke dalam karena buru-buru. Terus dia pesan ke saya untuk minta ongkosnya ke bapak karena dia tidak bawa uang pas." Hening sejenak menyelimuti percakapan mereka. Suara riuh rendah para tamu di latar belakang seolah meredup, menyisakan ketegangan di antara Joko dan pemilik rumah. Pria itu terdiam, ekspresinya berubah dari bingung menjadi sesuatu yang sulit diartikan, campuran antara ketidakpercayaan dan kewaspadaan. "Perempuan?" tanya pria itu perlahan, suaranya hampir berbisik. "Ciri-cirinya seperti apa, Mas?" Joko mencoba mengingat detail penampilan Siti. Meskipun perjalanan tadi cukup gelap dan ia tidak terlalu sering melihat wajah penumpangnya lewat spion, bayangan gadis itu masih cukup jelas. Orangnya putih, Pak, rambutnya panjang, hitam lurus, dibiarkan terurai. Dia pakai baju terusan, warnanya putih gading, ada sedikit motif bunga kecil-kecil di bagian kerahnya. Wajahnya pucat sekali, mungkin karena kedinginan kena angin malam, jelas Joko dengan polos. Ia tidak menyadari bahwa setiap detail yang ia sebutkan membuat wajah pria di hadapannya semakin kehilangan darah. Pria paruh baya itu mundur selangkah, tangannya gemetar meraih tiang pintu untuk menopang tubuhnya yang tiba-tiba goyah. Matanya membelalak lebar, menatap Joko dengan sorot horor yang nyata. Nafasnya mulai terdengar memburu, seolah pasokan udara di sekitarnya menipis drastis. "Mas,
Pria itu berkata dengan suara tercekat, "Mas yakin melihat perempuan dengan ciri-ciri seperti itu masuk ke rumah ini barusan?" "Yakin, Pak," jawab Joko mantap. Namun rasa percaya dirinya mulai goyah melihat reaksi sang bapak. "Wong baru saja turun dari motor saya di depan pagar sana. Dia lari masuk lewat kerumunan tamu. Saya kira Bapak lihat." Pria itu menggelengkan kepalanya perlahan. Air mata mulai menggenang di sudut matanya yang keriput. Ia tidak menjawab pertanyaan Joko tentang ongkos. Sebaliknya, ia menunjuk ke arah dalam rumah, ke ruang tengah yang pintunya terbuka lebar. "Mas, coba Mas lihat ke dalam," ucap pria itu lirih nyaris tak terdengar. "Lihat siapa yang ada di ruang tengah." Joko mengerutkan kening. Perasaannya semakin tidak karuan. Ada dorongan kuat untuk lari kembali ke motornya dan tancap gas, melupakan ongkos itu. Namun rasa penasaran dan kebingungan memaku kakinya di sana. Mengikuti arahan telunjuk pria itu yang gemetar, Joko melangkah pelan menaiki undakan teras, mendekati pintu utama yang terbuka. Dari ambang pintu, ia bisa melihat ruang tengah yang luas. Di sana, para tamu duduk bersila mengelilingi sesuatu. Aroma kapur barus dan bunga melati yang tadi tercium samar di halaman, kini menyengat kuat dari dalam ruangan itu. Di tengah-tengah ruangan, ke ruang tengah yang jati beralaskan kain batik, terbujur kaku sesosok tubuh yang ditutupi kain jarik. Di dekat kepala jenazah itu, ada sebuah foto berbingkai hitam yang diletakkan di atas meja kecil, diapit 2 lilin yang menyala redup. Joko memicingkan mata untuk melihat foto itu lebih jelas. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat mengenali wajah di dalam bingkai tersebut. Wajah itu tersenyum manis, rambut hitam panjangnya terurai rapi, mengenakan baju terusan berwarna putih gading dengan motif bunga kecil di kerahnya. Persis sama, itu adalah wajah Siti. Darah di tubuh Joko terasa turun drastis ke kakinya, membuatnya lemas seketika. Keringat dingin sebesar biji jagung meluncur deras di pelipisnya. Ia menoleh kaku ke arah pria paruh baya yang masih berdiri di teras dengan wajah penuh duka. Itu anak saya, Mas, Siti," kata pria itu dengan suara parau yang menyayat hati. "Dia meninggal kecelakaan 3 hari yang lalu. Malam ini adalah malam ketiga tahlilannya." Dunia di sekitar Joko terasa berputar. Ucapan pria itu berdengung di telinganya. Jika yang di dalam sana adalah jenazah Siti, lalu siapa yang baru saja ia bonceng dari jembatan tua? Siapa yang memeluk pinggangnya dengan tangan sedingin es sepanjang perjalanan? Dan siapa yang baru saja memberinya instruksi untuk menagih ongkos pada ayahnya? Joko teringat kembali pada momen saat Siti turun dari motor. Senyum tipisnya yang misterius dan cara dia menghilang begitu cepat di antara kerumunan tanpa menyenggol satu orang pun. Bulu kuduk Joko berdiri tegak, rasa takut yang amat sangat menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Bapak nggak bercanda kan?" Joko tergagap, suaranya bergetar hebat. Ia mundur perlahan menjauhi pintu. Pria itu menatap Joko dengan pandangan kosong, lalu merogoh saku kemejanya dengan tangan yang masih gemetar. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang kertas berwarna merah dan biru, lalu mengulurkannya kepada Joko. "Terima kasih, Mas, sudah mengantar pulang anak saya," ucapnya lirih. Tidak ada kemarahan dalam suaranya, hanya kepasrahan yang mengerikan. Mungkin dia rindu rumah, mungkin dia ingin pamit. Joko menatap uang yang disodorkan itu dengan tatapan ngeri. Ia tidak berani menyentuhnya. Uang itu terasa seperti sebuah pengakuan atas hal gaib yang baru saja dialaminya. Namun, tatapan mata ayah Siti yang begitu memohon membuatnya tidak tega untuk menolak, seakan jika ia menolak kepulangan arwah putrinya. Dengan tangan gemetar hebat, Joko menerima uang itu. Tekstur uang kertas itu terasa nyata, kontras dengan ketidaknyataan situasi yang dihadapinya.
Maafkan anak saya kalau merepotkan Mas. Tambah pria itu lagi, kali ini setitik air mata jatuh membasahi pipinya. Tanpa mampu berkata-kata lagi, Joko mengangguk kaku. Ia berbalik badan dengan gerakan patah-patah. Kakinya terasa berat seperti dibebani timah. Ia ingin berlari, tapi tenaganya seolah terkuras habis. Ia berjalan gontai melewati kerumunan tamu yang kini terasa seperti kumpulan bayang-bayang semu. Suara tahlil yang mulai dikumandangkan dari dalam rumah terdengar sayup-sayup, namun bagi Joko, suara itu terdengar seperti mantra pengusir yang mengiringi langkahnya keluar dari pekarangan rumah itu. Sesampainya di motor, Joko tidak langsung menyalakan mesin. Ia menatap jok belakang motornya. Kosong, namun hawa dingin bekas dudukan Siti seolah masih tertinggal di sana. Ia buru-buru menyalakan mesin, suaranya menderu memecah keheningan malam di pinggir jalan itu. Tanpa menoleh lagi ke arah rumah besar bergaya joglo itu, Joko memacu motornya secepat mungkin, meninggalkan aroma melati dan kenangan tentang penumpang misterius yang telah memberinya instruksi terakhir yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Malam semakin larut dan jalanan di depannya terbentang gelap, seolah menanti untuk menelan siapa saja yang berani melintasinya sendirian. Namun Joko tahu, ia tidak benar-benar sendirian. Rasa dingin di punggungnya belum juga hilang, seakan ada sisa pelukan yang enggan pergi. Langkah kaki Joko terasa berat saat ia menapaki halaman rumah yang dipenuhi orang-orang itu. Suara gumaman doa yang serentak terdengar seperti dengungan lebah raksasa, mengisi udara malam yang lembab. Ia melepas helmnya, menjepitnya di ketiak kiri, sementara tangan kanannya merapikan jaket ojek daring yang ia kenakan. Ada perasaan sungkan yang tiba-tiba menyergap, membuatnya ragu sejenak. Namun, logika kebutuhan mendesak kembali mengambil alih. Ia sudah bekerja keras mengantar penumpang di tengah malam buta, melewati jalanan sepi yang bikin merinding, dan ia berhak mendapatkan upahnya. Joko mengedarkan pandangan ke sekeliling, mencoba memindai wajah-wajah yang duduk bersila di atas tikar pandan. Aroma kopi hitam, asap rokok kretek, dan wangi bunga melati yang samar-samar bercampur menjadi satu, menciptakan atmosfer yang menyesakkan dada. Ia melihat seorang pria paruh baya duduk di dekat pintu utama. Pria itu mengenakan baju koko putih yang warnanya sudah agak pudar dan peci hitam yang miring sedikit ke kiri. Wajahnya tampak lelah, gurat-gurat kesedihan tercetak jelas di sekitar mata dan bibirnya. Pria itu sesekali menyalami tamu yang hendak pamit, namun matanya tampak kosong, seolah pikirannya melayang jauh dari keramaian di hadapannya. Insting Joko mengatakan bahwa pria itulah tuan rumahnya. Mungkin ayah dari perempuan muda yang baru saja ia antar. Dengan perlahan, Joko melangkah melewati sela-sela tamu yang sedang khusyuk, mengucapkan permisi dengan suara lirih sambil membungkukkan badan. Beberapa orang menoleh padanya dengan tatapan heran, mungkin aneh melihat seorang pengemudi ojek dengan jaket hijau menyala masuk ke tengah acara yang sakral. Tapi Joko berusaha tidak memperdulikannya. Sesampainya di dekat teras, Joko berdiri canggung menunggu momen yang tepat. Pria paruh baya itu baru saja selesai bersalaman dengan seorang tamu ketika ia menyadari kehadiran Joko. Ia menatap Joko dengan kening berkerut, tatapan yang menyiratkan pertanyaan tanpa suara. Joko memberanikan diri, ia mendekat lalu mengulurkan tangan untuk bersalaman sebagai tanda sopan santun. Pria itu menyambut uluran tangannya dengan genggaman yang lemah dan dingin. "Maaf Pak, selamat malam. Maaf saya mengganggu acaranya sebentar," ucap Joko dengan nada sesopan mungkin. Ia berusaha tersenyum meski bibirnya terasa kaku. Pria itu mengangguk pelan, suaranya terdengar parau dan berat. "Malam Mas, ada keperluan apa ya Mas? Apa ada saudara yang dicari?" Joko menggeleng cepat. Ia menarik nafas pendek sebelum menjelaskan tujuannya. "Bukan Pak, begini, saya ojek online yang tadi dipesan.
Saya baru saja mengantar putri Bapak, Mbak Siti, sampai ke depan gang rumah ini. Tadi Mbak Siti bilang suruh tagih ongkosnya ke Bapak di rumah karena dia buru-buru masuk. Hening. Suara doa-doa di latar belakang seolah meredup, menyisakan kesunyian yang ganjil di antara mereka berdua. Joko melihat perubahan drastis pada wajah pria di hadapannya. Kerutan di dahi pria itu semakin dalam, namun bukan karena marah, melainkan karena kebingungan yang luar biasa. Warna wajahnya yang sawo matang perlahan memucat, mulutnya sedikit terbuka, seolah hendak mengucapkan sesuatu, namun kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Pak Karta, pria itu, menatap Joko lekat-lekat. Matanya menelusuri wajah Joko, mencari tanda-tanda kebohongan atau lelucon yang tidak lucu. Namun, ia hanya menemukan ketulusan dan kepolosan dari wajah pengemudi ojek itu. Tangan Pak Karta yang masih memegang ujung taplak meja mulai gemetar. "Siapa Mas? Tadi Mas bilang mengantar siapa?" tanya Pak Karta dengan suara yang hampir berbisik, seolah takut mendengar jawabannya sendiri. "Mbak Siti, Pak," ulang Joko, kali ini dengan nada yang sedikit lebih tegas untuk meyakinkan. Perempuan muda, pakai gaun putih panjang, rambutnya terurai, dia naik dari jembatan di perbatasan desa tadi. Tubuh Pak Karta tersentak pelan, seakan ada aliran listrik yang baru saja menyengatnya. Ia memegang dadanya, napasnya terdengar memburu. Mata tua itu kini mulai berkaca-kaca, genangan air mata siap tumpah kapan saja. Ia menggelengkan kepalanya perlahan, menolak mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Namun, di saat yang sama, rasa sakit yang teramat sangat menghantam batinnya. Mas pasti salah orang," ucap Pak Karta terbata-bata. Suaranya bergetar hebat, pecah oleh emosi yang tertahan. Joko mulai merasa tidak enak, apakah ia salah alamat, tapi ciri-ciri penumpangnya sangat jelas dan perempuan itu sendiri yang menunjuk rumah ini. "Tidak mungkin salah Pak, tadi Mbak Siti sendiri yang bilang ini rumahnya. Dia turun tepat di depan gang, katanya mau langsung masuk lewat pintu samping." Pak Karta menundukkan wajahnya, bahunya berguncang, isak tangis yang tertahan akhirnya lolos dari bibirnya. Ia mengangkat wajahnya kembali menatap Joko, dan kali ini tatapan itu bukan lagi kebingungan, melainkan tatapan penuh duka yang menghancurkan hati siapapun yang melihatnya. "Siti, anak saya sudah meninggal dunia, Mas," jawab Pak Karta. Kalimat itu meluncur begitu saja, namun dampaknya bagi Joko seperti hantaman palu godam di kepala. Joko terdiam, tubuhnya mematung, ia merasa pendengarannya mendadak bermasalah. "Maksud Bapak bagaimana?" Pak Karta menarik napas panjang, berusaha menguasai dirinya, meski air mata sudah mengalir membasahi pipinya yang keriput. Ia menunjuk ke arah keramaian tamu yang duduk di tikar, lalu menunjuk ke sebuah foto berbingkai yang diletakkan di meja kecil di tengah ruangan, dikelilingi bunga-bunga. "Lihat itu, Mas," kata Pak Karta dengan suara serak. "Malam ini, keramaian ini adalah tahlilan hari ke-7 untuk putri saya, Siti. Dia meninggal kecelakaan tepat seminggu yang lalu di jembatan perbatasan desa." Darah di tubuh Joko terasa berhenti mengalir. Wajahnya seketika pucat pasi, lebih pucat dari mayat. Bulu kuduk di sekujur tubuhnya berdiri serentak, menciptakan sensasi dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Ia menoleh kaku ke arah foto yang ditunjuk Pak Karta. Di sana, di dalam bingkai kayu sederhana itu, terpampang wajah seorang perempuan muda yang tersenyum manis. Wajah yang sama persis dengan penumpang yang baru saja diboncengnya. Wajah yang ia lihat dari kaca spion sepanjang perjalanan. Wajah yang menyuruhnya untuk tidak mengebut. Tapi, Pak," lidah Joko terasa keluh. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa itu tidak masuk akal. Bahwa ia baru saja berbicara dengannya beberapa menit yang lalu, bahwa ia merasakan berat tubuhnya di jok motor, bahwa ia mencium aroma melati. Joko tersentak.
Wangi melati yang ia cium dari tubuh penumpangnya tadi, wanginya sama persis dengan wangi bunga tabur yang ada di atas meja di dekat foto itu. Ingatannya berputar cepat, menyusun kepingan-kepingan kejanggalan yang tadi ia abaikan. Tangan yang sedingin es saat memberikan helm, suara yang begitu lirih dan datar, dan fakta bahwa perempuan itu tidak pernah benar-benar menyentuhnya meski duduk di belakang. Pak Karta menatap Joko dengan rasa kasihan yang mendalam. Ia tahu, pemuda di hadapannya ini baru saja mengalami sesuatu yang di luar nalar manusia. Ini bukan pertama kalinya ada kejadian aneh sejak kepergian putrinya, namun ini yang paling nyata. Mas bukan orang pertama yang melihatnya. Ucap Pak Karta pelan, menyeka air matanya dengan ujung lengan baju. Mungkin dia masih belum tenang. Dia ingin pulang, Mas. Lutut Joko terasa lemas. Ia mundur selangkah, hampir menabrak tiang penyangga teras. Realitas di sekelilingnya terasa berputar. Suara doa-doa tahlil yang tadinya hanya terdengar sayup, kini terdengar begitu keras dan jelas di telinganya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat tauhid itu seolah menegaskan batas antara yang hidup dan yang mati. Batas yang baru saja dilanggar oleh Joko tanpa sengaja. Joko menatap Pak Karta lagi, lalu menatap foto Siti. Ia tidak tahu harus berkata apa. Rasa takut, bingung, dan sedih bercampur aduk menjadi satu gumpalan besar di perutnya. Niatnya untuk menagih ongkos lenyap seketika, digantikan oleh keinginan kuat untuk segera pergi dari tempat itu, memacu motornya sejauh mungkin, dan berlindung di bawah selimut di kamarnya. Maafkan saya, Pak. Saya sungguh tidak tahu, gumam Joko dengan suara gemetar. Ia merasa bersalah telah mengungkit nama itu dan menambah luka sang ayah, sekaligus merasa ngeri dengan apa yang baru saja dialaminya. Saya turut berduka cita, Pak. Semoga amal ibadah Mbak Siti diterima di sisinya. Pak Karta mengangguk lemah, mencoba tersenyum meski terlihat sangat pahit. Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah mengantar dia pulang, walau mungkin hanya rohnya. Mas tidak perlu memikirkan ongkosnya, anggap saja sedekah untuk almarhumah. Atau kalau Mas mau, saya ambilkan uangnya sekarang. Tidak, Pak, tidak usah, tolak Joko cepat, mungkin terlalu cepat. Ia tidak berani menerima uang dari situasi seperti ini. Ia merasa uang itu akan membakar tangannya jika ia menerimanya. Saya ikhlas, Pak, benar-benar ikhlas. Kalau begitu, saya pamit dulu, Pak. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, Joko membungkuk sedikit, lalu berbalik badan dengan gerakan kaku. Ia berjalan cepat meninggalkan teras rumah itu, setengah berlari menuju motornya yang terparkir di pinggir jalan. Ia tidak berani menoleh ke belakang, takut jika ia melihat sosok bergaun putih itu berdiri di samping pagar, melambaikan tangan padanya. Sesampainya di motor, tangan Joko gemetar hebat saat mencoba memasukkan kunci kontak. Ia butuh 3 kali percobaan sampai akhirnya mesin motor menyala. Suara deru mesin motor terasa seperti satu-satunya hal yang nyata di dunia yang mendadak surrealis ini. Joko tancap gas, meninggalkan rumah duka itu, meninggalkan asap dupa dan gema tahil yang terus mengalun mengiringi kepergiannya, serta meninggalkan kenyataan menusuk bahwa ia baru saja menjadi pengantar bagi jiwa yang tersesat. Joko terpaku di tempatnya berdiri, matanya nanar menatap keramaian kecil di depan rumah bercat kusam itu. Bendera kuning yang tertancap miring di pagar bambu seolah melambai mengejek ke arahnya. Namun, bukan bendera itu yang membuat darah di sekujur tubuh Joko serasa berhenti mengalir. Pandangannya terkunci pada sebuah bingkai foto yang diletakkan di atas meja di teras rumah, dikelilingi oleh beberapa orang yang sedang melantunkan doa-doa pelan. Wajah di dalam bingkai itu adalah wajah yang sama, persis, tidak ada keraguan sedikit pun. Itu adalah wajah wanita muda bernama Siti yang baru saja ia turunkan dari becak motornya beberapa detik yang lalu. Hawa dingin yang sejak tadi ia rasakan di tengkuknya kini merambat cepat menjalar ke tulang punggung, menusuk hingga ke sumsum. Joko mundur selangkah,
kakinya terasa lemas seperti agar-agar. Ia menoleh cepat ke arah di mana penumpangnya tadi berdiri, berharap ini semua hanya lelucon atau salah lihat. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Gang itu sunyi, hanya diterangi lampu jalan yang remang-remang. Sosok Siti telah lenyap di telan kegelapan malam, atau mungkin memang sejak awal ia tidak pernah benar-benar ada secara fisik di sana. Realitas menghantam Joko dengan kejam. Logikanya berontak, berusaha mencari penjelasan masuk akal. Mungkin itu kembarannya, mungkin itu kerabatnya yang sangat mirip. Tapi ingatan Joko tentang perjalanan tadi mematahkan semua penyangkalan itu. Ia teringat betapa anehnya keheningan Siti sepanjang perjalanan. Tidak ada suara napas yang wajar, tidak ada pergerakan tubuh yang menyesuaikan guncangan bentor saat melewati jalan berlubang. Tubuh wanita itu duduk tegak, kaku, dan terlalu tenang. Dan hawa dingin itu bukan dinginnya angin malam biasa. Itu adalah dingin yang menusuk, dingin yang membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang kini terasa menyengat di hidung Joko, seolah aroma itu tertinggal dan menempel di jaketnya. Rasa takut yang purba dan murni meledak di dada Joko. Jantungnya berdegup kencang, seakan ingin merobek rongga dadanya dan melompat keluar. Ia tidak peduli lagi dengan ongkos yang belum dibayar. Ia tidak peduli jika orang-orang di rumah duka itu melihatnya bertingkah aneh. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Joko memutar tubuhnya. Ia melompat naik ke sadel bentor dengan gerakan panik yang hampir membuatnya terpeleset. Tangannya yang gemetar hebat berusaha memutar kunci kontak. Sekali coba, mesin tua itu batuk dan mati. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes dari pelipisnya. Ayo nyala sialan, umpat Joko dalam hati, suaranya tercekat di tenggorokan. Percobaan kedua, mesin menderu kasar, memecah keheningan mencekam di sekitar rumah duka. Tanpa menoleh ke belakang lagi, tanpa memastikan apakah ada yang memanggilnya, Joko tancap gas. Roda bentor berdecit di aspal saat ia memutar balik kendaraan itu dengan sudut yang tajam dan berbahaya. Ia memacu bentornya menjauh dari sana, membelah malam secepat yang ia bisa. Angin malam yang menampar wajahnya terasa kasar, namun tidak cukup untuk menghapus sensasi dingin yang masih tertinggal di kursi penumpang di depannya. Pikiran Joko berkecamuk, berputar-putar antara ketidakpercayaan dan teror. Sepanjang jalan yang sepi, bayangan wajah pucat Siti terus menghantuinya. Kulitnya yang seputih kertas, matanya yang tatapannya kosong menatap jalanan, dan bibirnya yang membiru. Joko baru menyadari sekarang betapa tidak wajarnya rupa wanita itu. Saat tadi ia menjemputnya, ia hanya berpikir Siti sedang sakit atau kelelahan. Tapi sekarang, setiap detail kecil yang ia abaikan tadi berteriak lantang di kepalanya sebagai tanda-tanda kematian. Jalanan yang biasa ia lewati setiap hari kini terasa asing dan memusuhi. Pohon-pohon besar di pinggir jalan tampak seperti raksasa hitam yang siap menyergapnya. Bayangan tiang listrik yang memanjang di aspal terlihat seperti tangan-tangan kurus yang ingin menghentikan laju bentornya. Sesekali, Joko melirik spion kecil di setangnya dengan penuh ketakutan. Ia takut jika ia melihat pantulan wajah Siti di sana, duduk kembali di kursi penumpang dengan senyum kaku. Namun, kursi itu kosong dan gelap. Meski begitu, Joko bisa merasakan beban tak kasat mata di sana. Ia merasa seolah-olah ada yang memperhatikannya dari belakang, menempel di punggungnya, membisikkan kata-kata yang tidak bisa ia dengar, namun bisa ia rasakan getarannya. Ia mengemudi seperti orang gila. Ia menerobos lampu merah di perempatan yang sepi, mengabaikan lubang jalan yang membuat bentornya terguncang hebat. Ia hanya ingin pulang. Ia ingin berada di tempat yang terang, tempat di mana ada manusia hidup lainnya. Ia ingin membasuh wajahnya, membersihkan segala jejak pertemuan gaib ini dari tubuhnya. Napas Joko memburu, tersengal-sengal seiring dengan deru mesin motor yang dipaksa bekerja melampaui batasnya. Ia mencoba merapalkan doa-doa pendek yang ia hafal, namun lidahnya terasa keluh dan kata-kata itu buyar sebelum sempat terucap.
Ketakutan telah mengambil alih seluruh sistem sarafnya. Kenangan saat Siti naik ke bentornya kembali berputar. "Ke rumah duka di ujung jalan Melati ya, Pak?" Suara itu terngiang lagi. Suara yang datar, tanpa intonasi, dan terdengar seperti berasal dari tempat yang jauh, bukan dari mulut orang yang berdiri di depannya. Joko merinding menyadari bahwa ia telah berbicara dengan sesuatu yang bukan lagi manusia. Ia telah mengantar jiwa yang tersesat pulang ke jasadnya. "Kenapa aku? Kenapa harus aku?" batin Joko menjerit. Ia hanyalah tukang bentor biasa yang mencari nafkah. Ia tidak punya kemampuan melihat hal-hal gaib. Ia tidak pernah bersinggungan dengan dunia mistis sebelumnya. Malam ini terasa seperti mimpi buruk yang tidak kunjung usai. Joko terus memacu kendaraannya hingga ia melihat cahaya terang dari sebuah minimarket 24 jam di kejauhan. Kehadiran cahaya buatan itu memberikan sedikit rasa aman. Ia tidak langsung pulang ke rumahnya. Ia takut jika sosok itu mengikutinya sampai ke rumah dan mengganggu keluarganya. Ia memutuskan untuk berhenti sejenak di tempat yang ramai. Dengan napas yang masih belum teratur, Joko memelankan laju bentornya dan menepikan kendaraan di area parkir minimarket yang cukup terang. Ia mematikan mesin dan seketika keheningan turun, hanya disela oleh suara dengungan lampu neon. Tangan Joko masih mencengkram stang motor dengan erat. Buku-buku jarinya memutih. Butuh beberapa saat baginya untuk melepaskan pegangan itu. Ia turun dari sadel dengan kaki yang masih gemetar. Hal pertama yang ia lakukan adalah melihat ke kursi penumpang bentornya. Kursi itu kosong. Lapisan kulit imitasi yang membungkus jok terlihat normal di bawah cahaya lampu parkiran. Namun, saat Joko memberanikan diri menyentuhnya, sensasi aneh itu kembali. Permukaan jok itu terasa dingin, jauh lebih dingin daripada suhu udara malam itu. Seolah-olah ada balok es yang baru saja diletakkan di sana. Joko menarik tangannya dengan cepat, seakan tersengat listrik. Ia mengusap tangannya ke celana berkali-kali, berusaha menghilangkan rasa dingin yang menempel. Ia berjalan tertatih menuju teras minimarket, duduk di kursi plastik yang tersedia di sana. Ia tidak masuk ke dalam untuk membeli minum karena ia sadar ia tidak membawa dompet dan uang hasil tarikannya hari ini entah cukup atau tidak. Pikirannya terlalu kacau untuk menghitung uang. Ia hanya duduk menangkupkan wajah ke kedua telapak tangannya, berusaha menormalkan detak jantungnya. Orang-orang yang lewat atau keluar masuk minimarket menatapnya dengan heran. Joko tampak berantakan, wajahnya pucat pasi, rambutnya acak-acakan tertiup angin, dan matanya liar menyapu sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Tapi Joko tidak peduli dengan tatapan mereka. Bagi Joko, keberadaan manusia-manusia hidup di sekitarnya adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap waras saat ini. Ia memejamkan mata sejenak, namun bayangan bingkai foto dengan pita hitam di sudutnya itu kembali muncul. Wajah Siti yang tersenyum kaku di dalam foto itu seolah menatap langsung ke dalam jiwanya. Joko membuka matanya dengan sentakan kaget. Ia tidak bisa memejamkan mata. Ia takut apa yang akan ia lihat di balik kelopak matanya sendiri. Malam semakin larut dan udara semakin dingin. Namun, Joko masih enggan beranjak. Ia merasa bentornya sendiri kini menjadi benda yang menakutkan baginya. Kendaraan yang selama ini menjadi sumber penghidupannya, kini terasa seperti keranda berjalan yang baru saja mengangkut mayat. Bagaimana ia bisa bekerja besok? Bagaimana ia bisa menyuruh orang lain duduk di kursi itu lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk, menambah beban di kepalanya yang sudah terasa berat. Joko merogoh saku celananya, mencari rokok. Tangannya gemetar hebat saat menyalakan pemantik api. Asap rokok mengepul ke udara, sedikit memberikan ketenangan semu. Ia menatap jalanan yang mulai sepi kembali. Ia tahu ia tidak bisa selamanya di sini. Ia harus pulang, istrinya pasti menunggu. Tapi perjalanan pulang kali ini akan menjadi perjalanan terberat dalam hidupnya. Ia harus kembali menaiki bentor itu, duduk di belakang kursi penumpang yang ia yakini masih menyimpan jejak energi dari dunia lain. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia kumpulkan, Joko berdiri.
Ia membuang puntung rokoknya dan berjalan gontai menuju bentornya. Ia menatap kursi penumpang itu sekali lagi, seolah menantang rasa takutnya sendiri. Sudah pergi, dia sudah pergi, bisik Joko pada dirinya sendiri, mencoba mensugesti otaknya yang panik. Itu cuma mayat, cuma arwah yang mau pulang, dia tidak ganggu. Meski mulutnya berkata demikian, hatinya tetap menciut. Joko naik ke atas motor, menyalakan mesin yang menderu lelah. Kali ini ia mengemudi dengan lebih pelan, matanya awas menatap setiap sudut gelap jalanan. Ia menghindari melihat ke spion. Ia hanya menatap lurus ke depan, fokus pada satu tujuan, rumah. Teror realitas malam ini telah mengubah sesuatu di dalam diri Joko. Dunia yang ia kenal, dunia yang logis dan kasat mata, kini terasa rapuh. Ia sadar ada lapisan tipis yang memisahkan dunia manusia dengan dunia mereka yang sudah tiada. Dan malam ini, tanpa sengaja, ia telah menembus lapisan itu. Dan Joko tahu rasa dingin di punggungnya ini mungkin tidak akan hilang dalam waktu yang lama. Mesin mobil itu menderu pelan, memecah keheningan pagi yang baru saja merangkak naik. Cahaya matahari menerobos masuk melalui celah-celah kaca jendela taksi yang sedikit berembun, menyapu sisa-sisa kegelapan yang semalam sempat mencengkeram hati Joko begitu kuat. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma pengharum mobil rasa kopi yang biasanya menenangkan, namun kali ini terasa seperti penawar bagi sisa rasa takut yang masih tertinggal di ujung sarafnya. Kejadian malam itu, pertemuan dengan penumpang yang tak lazim di jalanan sepi pinggiran kota, telah mengubah sesuatu yang mendasar di dalam dirinya. Joko tidak lagi melihat aspal hitam di hadapannya sekedar sebagai ladang mencari nafkah, melainkan sebagai garis batas yang tipis antara dunia nyata yang riuh dan dimensi lain yang sunyi namun nyata. Sejak hari itu, rutinitas Joko berubah drastis. Dulu, ia adalah pemburu rupiah yang tak kenal waktu. Baginya, malam adalah sahabat karib karena jalanan yang lengang berarti ia bisa memacu kendaraan lebih cepat, mengantar penumpang lebih banyak, dan membawa pulang uang lebih tebal. Namun, filosofi itu kini telah ia kubur dalam-dalam bersama kenangan mengerikan di jalanan tua itu. Sekarang, begitu jarum jam di dashboard mobilnya menunjukkan pukul 9 malam, Joko akan mematikan aplikasi pemesanannya. Tidak peduli seberapa ramai permintaan yang masuk atau seberapa tinggi lonjakan tarif yang ditawarkan aplikasi, ia memilih untuk menepikan mobilnya dan pulang. Keputusan itu bukan tanpa risiko. Pendapatannya tentu saja berkurang, namun Joko merasa ada ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Ia mulai menyadari bahwa keselamatan jiwa dan kewarasan pikiran jauh lebih berharga daripada lembaran rupiah yang ia kejar hingga larut malam. Siang itu, Joko memarkirkan taksinya di halaman sebuah masjid besar di pusat kota. Ini adalah ritual barunya. Jika dulu ia sering melewatkan waktu sholat karena alasan nanggung atau sedang mengejar penumpang, kini suara azan adalah panggilan mutlak yang harus ia penuhi. Ia melangkah menuju tempat wudhu, membiarkan air dingin membasuh wajahnya, seolah ikut melunturkan kecemasan-kecemasan duniawi yang melekat. Di serambi masjid, setelah menunaikan kewajibannya, Joko duduk termenung sejenak. Ia teringat kembali pada sosok penumpang misterius itu. Awalnya, ada rasa benci dan ketakutan yang luar biasa setiap kali bayangan itu muncul. Mengapa harus dia yang diganggu? Mengapa harus dia yang mengalami teror itu? Namun, perlahan perspektifnya bergeser. Ia mulai merenung bahwa mungkin pertemuan itu bukanlah sebuah kebetulan yang sial, melainkan sebuah teguran keras dari Tuhan. Mungkin selama ini ia terlalu sombong, merasa bahwa jalanan adalah miliknya, merasa bahwa ia kebal terhadap bahaya, dan seringkali lupa bahwa manusia hidup berdampingan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya yang tak kasat mata. Joko kini percaya bahwa makhluk dari alam lain itu memang ada. Mereka bukan sekedar cerita dongeng untuk menakuti anak kecil.
Terkadang, interaksi terjadi karena ada urusan yang belum selesai atau sekedar mengingatkan manusia agar tidak melampaui batas. Sebagai bentuk rasa syukur karena masih diberi kesempatan untuk bernafas dan berkumpul dengan keluarga, Joko mulai merutinkan sedekah. Ia menyisihkan sebagian penghasilannya setiap hari, tidak peduli besar atau kecil, untuk dimasukkan ke dalam kotak amal atau diberikan kepada kaum duafa yang ia temui di lampu merah. Ia memegang teguh sebuah nasihat lama yang pernah didengarnya dari almarhum ibunya, sedekah itu penolak bala. Keyakinan itu tumbuh menjadi benteng mental yang kuat bagi Joko. Ia merasa bahwa setiap keping uang yang ia berikan dengan ikhlas akan menjadi perisai gaib yang melindunginya dari mara bahaya, baik yang terlihat maupun yang tidak. Saat sedang menikmati es teh manis di sebuah warung makan sederhana langganan para sopir taksi, seorang rekan seprofesinya, Bambang, menepuk bahunya. Bambang tampak heran melihat Joko yang sudah santai, padahal hari masih sore dan biasanya ini adalah jam sibuk mereka. Tumben amat Jok, sudah mau kandang jam segini, padahal nanti malam ada konser di stadion, pasti banyak orderan tuh, ujar Bambang sambil menyurut rokoknya. Joko tersenyum tipis, mengaduk es tehnya yang mulai mencair. Enggak bang, aku sekarang batasi nalik sampai jam 9 saja. Badan rasanya udah nggak kuat kalau dipaksa begadang terus. Sayang banget loh, rejeki lagi bagus-bagusnya, timpal Bambang, masih berusaha meyakinkan. Rejeki sudah ada yang atur bang, lagi pula anak istri di rumah lebih butuh aku pulang selamat dan sehat daripada aku pulang bawa uang banyak tapi badan sakit-sakitan atau pikiran gak tenang, jawab Joko dengan nada tenang namun tegas. Ia tidak menceritakan detail kejadian mistis yang dialaminya kepada Bambang atau teman-temannya yang lain. Ia tahu cerita semacam itu di kalangan sopir seringkali hanya dianggap bualan atau akibat kurang tidur. Joko memilih menyimpan pelajaran itu untuk dirinya sendiri. Biarlah pengalaman itu menjadi rahasia antara dia dan jalanan malam. Namun, dalam hati, ia mendoakan agar teman-temannya selalu dilindungi dan tidak perlu mengalami apa yang pernah ia rasakan. Joko belajar untuk lebih peka terhadap sekitarnya. Ia tidak lagi mumpat ketika macet, tidak lagi mengeluh ketika mendapat penumpang yang rewel. Ia melihat setiap momen sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus dihargai. Penumpang yang marah-marah mungkin sedang memiliki masalah berat. Penumpang yang diam mungkin sedang menanggung kesedihan. Joko berusaha menjadi pendengar yang baik atau sekadar pengemudi yang memberikan rasa aman. Suatu sore, menjelang maghrib, Joko mendapatkan penumpang seorang ibu tua yang minta diantarkan ke sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Lokasinya agak terpencil, mengingatkannya sedikit pada rute itu. Sempat ada keraguan di hatinya, detak jantungnya sedikit memburu. Namun, ia melihat wajah ibu itu yang teduh dan penuh harap. Joko mengucap bismillah dalam hati, meniatkan ini sebagai ibadah, bukan sekadar transaksi. Sepanjang perjalanan, ibu itu banyak bercerita tentang cucu-cucunya dan betapa ia bersyukur masih bisa berbagi dengan anak-anak panti. Kata-kata ibu itu seolah menyiram hati Joko yang sempat kering. "Mas, hidup itu sebentar," kata ibu itu pelan saat mobil mulai memasuki pelataran panti asuhan. "Yang kita bawa mati cuma amal baik. Kalau Mas kerja dengan niat baik, insya Allah setannya takut, malaikatnya yang dekat." Kata-kata sederhana itu menohok jantung Joko. Rasanya seperti sebuah konfirmasi atas apa yang ia yakini belakangan ini. Ibu itu turun, membayar ongkos dan memberikan sedikit uang lebih. "Buat beli minum ya Mas," katanya sambil tersenyum. Joko menatap punggung ibu itu yang menghilang di balik pintu panti. Ia merasa hangat. Ketakutan akan jalanan sepi yang sempat menghantuinya perlahan sirna, digantikan oleh keyakinan bahwa selama ia berada di jalan kebaikan, ia tidak sendirian. Tuhan mengirimkan penjaga-penjaganya dalam berbagai bentuk, bisa berupa doa dari orang yang ditolong, sedekah yang dikeluarkan, atau niat tulus mencari nafkah halal. Malam itu, Joko pulang tepat waktu.
Langit sudah gelap, namun jalanan kota masih terang benderang oleh lampu-lampu. Ia menyetir dengan perasaan ringan. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh tawa anaknya yang berlari menyambut di depan pintu. Pelukan kecil itu terasa begitu nyata, begitu hangat, sangat kontras dengan dinginnya mencekam malam jahanam itu. Joko duduk di ruang tamu setelah membersihkan diri, mendengarkan cerita istrinya tentang kejadian hari itu. Ia menyadari satu hal penting, pengalaman pahit itu tidak menghancurkannya, melainkan menatanya kembali. Ia menjadi manusia yang lebih utuh. Ia menghormati yang gaib tanpa harus takut berlebihan, dan ia mencintai yang nyata dengan lebih sungguh-sungguh. Malam semakin larut, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Joko bisa memejamkan mata tanpa bayang-bayang wajah pucat atau tatapan kosong dari kursi belakang mobilnya. Tidurnya lelap, diiringi doa yang ia panjatkan dengan sepenuh hati, berserah diri kepada Sang Pemilik hidup. Pelajaran dari kisah malam itu telah selesai ia cerna, menjadi bekal berharga untuk melanjutkan perjalanan di jalanan kehidupan yang masih panjang dan berliku. Joko tahu, esok pagi matahari akan terbit lagi, dan ia akan siap menyambutnya dengan versi dirinya yang lebih baik.